Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel The Squeaks. Kekuatan militer Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Beberapa kali pasukan dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, bergabung dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada negara yang terjadi konflik. Kehebatan militer Indonesia juga didukung oleh alat utama sistem persenjataan, alutsista, yang canggih dan mampu bersaing dengan negara lain. Terbukti banyak alutsista buatan Indonesia yang diakui dunia dan banyak dipesan oleh negara lain. Berikut 5 alutsista canggih yang diakui dunia. Pesawat CN-235. Indonesia harus bangga. Pesawat CN-235 mahakarya dari Presiden ketiga B.J. Habibie itu, kini digunakan oleh banyak negara lain. Baru-baru ini, Malaysia sebagai salah satu pembeli, mengonversi produk Dirgantara Indonesia itu menjadi pesawat militer. Selain dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, pesawat CN-235 telah diproduksi untuk memenuhi permintaan ekspor dari sederet negara seperti Venezuela, Senegal, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Thailand, Nepal, dan Brunei Darussalam. Direktur Utama Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro mengungkapkan harga CN-235 yang dikirim ke Senegal dijual dengan harga $25 juta atau sekitar 380,5 miliar rupiah. Sedangkan yang dijual ke Nepal lebih mahal, yakni sekitar $30 juta atau sekitar 400 miliar rupiah karena konfigurasi berbeda. Teknologi yang digunakan yaitu Merlin Maritime Surveillance System, yang dikembangkan oleh Integrated Surveillance and Defense, perusahaan berbasis di Oregon. Merlin Mission Equipment terdiri dari Maritime Surveillance Radar, Electro-Optical Sensor Turret, dan Electronic Support Mission System. Kapal Selam Alugoro. Kapal Selam Alugoro menjadi kapal selam pertama yang diproduksi oleh Indonesia. Kapal ini memiliki panjang 61,3 meter berjenis diesel elektrik submarine U-209 per 1400 Changbogo class. Dikutip dari CNN Indonesia, kapal selam ini dilengkapi dengan sejumlah persenjataan yaitu 8 tabung torpedo sepanjang 533 mm dan 14 rudal. Pada tanggal 4 Maret tahun 2020, kapal selam Alugoro telah berhasil menjalani tahapan uji tactical diving depth hingga kedalaman 310,8 meter di perairan utara Pulau Bali. TDD adalah tes kedalaman taktis bagi sebuah kapal selam pada kedalaman di bawah layar laut yang sulit dideteksi kapal atas air. TDD merupakan bagian dari 53 item Sea Acceptance Test kapal selam Alugoro. Menurut Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia Persero Satrio Bintoro, tahapan TDD ini penting untuk uji kekedapan kapal. Terbukti kapal selam dapat mempertahankan kekedapan pada kedalaman 300 meter, dengan tekanan lingkungan pada kedalaman tersebut sebesar 30 bar. Drone elang hitam. Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brojonegoro menyatakan, pesawat udara nirawak atau juga biasa disebut drone, jenis Medium Altitude Long Endurance, ditargetkan mengudara pada tahun 2021. Menurut Bambang, pesawat itu telah mendapatkan sertifikat tipe dari Indonesia Military Airworthiness Authority. Drone elang hitam memiliki radius operasional 250 km, dan cruising altitude 3.000 sampai 5.000 meter dengan kecepatan maksimum 235 km per jam. Drone elang hitam mampu terbang dengan ketinggian maksimal 7.200 meter, dan mampu terus terbang tanpa henti hingga 30 jam. Drone ini bisa lepas landas dengan landasan pacu sepanjang 700 meter, dan bisa mendarat di landasan pacu sepanjang 500 meter. Pesawat nirawak ini diharapkan dapat membantu menjaga kedaulatan NKRI dari udara, mengingat kebutuhan pengawasan di udara terus bertambah, seiring dengan meningkatnya ancaman daerah perbatasan, terorisme, penyelundupan, pembajakan, serta pencurian sumber daya alam seperti illegal logging dan illegal fishing. Tank Harimau. Harimau Medium Tank Cannon 105 mm merupakan kendaraan tempur produk terbaru dari PT Pindad Persero, yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Kendaraan ini dilengkapi dengan tuman turret kaliber 105 mm, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum.
Harimau medium tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis, seperti hutan, karena memiliki bobot yang lebih ringan dari main battle tank. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan BMS, Battlefield Management System, yang terintegrasi penuh, untuk mendukung situasi tempur modern. Kapal cepat rudal, KCR-60M. KCR-60M dirancang oleh Divisi Desain PT PAL Indonesia. Ini merupakan kapal perang hasil pengembangan dari kapal perang tipe Fast Patrol Boat, FPB. 57 meter. Kapal perang ini dilengkapi dengan senjata kaliber 20 mm, dan peluncur rudal anti kapal-kapal permukaan. Kapal ini juga mampu berlayar selama 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knots, dan membawa 55 personel. KCR-60M ini biasanya bertugas menjaga perbatasan wilayah laut. Kapal perang ini ternyata menjadi incaran beberapa negara, seperti Malaysia dan Filipina.